dari peta itu. Ya, jadi kalau kemarin mungkin belajar pakai quantum GIS, ada beberapa layer gitu misalnya ya, terus saya bisa menambahkan peta lagi untuk layer berikutnya, peta lagi yang sama untuk layer berikutnya, gitu kan? Dan kalau peta tematik itu satu layer saja gitu ya, hanya satu layer saja, satu tema saja, ya. Jadi temanya khas, misalnya incidence DBD, prevalensi TB dan seterusnya. Yaitu peta tematik, cuma satu tema. Ya, jadi nggak di dalam satu peta menampilkan beberapa, nanti ada beberapa simbol misalnya itu ya, yang kemudian simbol ini menunjukkan, oh ini menunjukkan jumlah kasusnya, jumlah ini menunjukkan jumlah kematian dan sebagainya, nggak seperti itu. Ya, kalau itu berarti sudah beberapa layer yang dimasukkan, ya, tapi ini cuma satu aja, ya, karena itu nanti nggak terlalu susah, ya. Nanti juga agak kompleks dan semakin banyak layernya ya semakin rumit gambarnya, semakin kompleks ya. Pernah buka nggak map, Google Map gitu ya? Ya itu kan bisa kita tampilkan kan. Kita mau di situ ada layernya. Saya menampilkan apa? Saya menampilkan gambar dari satelit, foto satelit. Saya menampilkan gambarnya yang ada layernya, terrennya. Saya tampilkan mungkin kayak apa? Petanya saja, peta yang kosongan gitu ya. Kita tampilkan yang ada bangunannya, kita tampilkan yang jalan raya aja. Kalau kita cari di Google Map itu bisa kita minta beberapa macamnya, karena dia punya beberapa layer. Ya, tinggal saya klik yang ini aja. Oh nanti keluar jalan rayanya, klik ini bangunannya, atau foto dari dari satelit seperti apa. Kalau kita lihat rumah kita sendiri cari, oh ini rumah saya di sini, kan dari atas kelihatan gitu ya. Ya, nah karena itu ciri dari peta tematik itu apa? Temanya khusus, cuma satu. Bisa berasal dari peta yang sudah digabung, tapi bisa dipotong, diambil, ditampilkan yang satu layer aja. Karena di overlay kan tumpuk-tumpuk itu kan, tumpuk-tumpuk. Jadi kalau ini batas wilayah dan ditampil ini jalan-jalan dan sungai, ini gedung gitu kan. Jadi begitu ini digabung dengan ini, digabung dengan itu lagi, itu akan muncul jadi yang lebih kompleks, ya. Ada yang bangunan-bangunan, misalnya pertokoan, sekolah, tempat-tempat ibadah itu bisa ditampilkan secara terpisah, ya. Nah kemudian informasi yang disajikan terbatas pada tema itu aja. Jadi ya nanti kalau kita menampilkan beberapa layer, ya nanti saya mau tampilkan layer yang pertama, saya tampilkan layer kedua, yang ketiga. Yang nanti kalau tampilkan semua layer, tinggal klik aja semuanya, nanti akan muncul dia gambarnya. Nah, seperti itu. Itu peta tematik. Tapi yang kita bicarakan dengan tematik, berarti ada satu tema aja ya. Nanti untuk tema-tema yang lain, atau nanti kalau sudah berbicara yang ada overlay-nya, nanti silakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Oke, ini sebagai pengantar, kita masuk langsung aja ke bagian yang pertama. Sudah punya petanya, kita Jawa Timur punya? Sudah ada datanya? Belum ya? Kalau entry data dulu kan terlalu lama ya? Terus saya kasih aja, peta. Saya kasih peta aja. Siapa yang mau saya kasih petanya? Saya kirim ke siapa? Saya kirim ke siapa? Salah satu? Iya. Coba? Ini mau dicek bawahnya. Judulnya apa judulnya? Jujur, namamu Rafa. Namanya judulnya. Oh ke saya. Oke. Rafa atau Farah namanya? Rafa, bukan Farah. Boleh Pak. Saya ambilkan di judul KM JS, ambilkan peta SIP ya, peta Jatim ya. Ini saya kirim. Silakan di-share sama teman-temannya. Itu sudah ada datanya. Nah, ini kita mengerjakan dua macam ya, tapi kita menggunakan peta yang sama. Kita buka quantum GIS-nya. Versi berapa quantum GIS-nya?
versi? Beda-beda. Oh beda-beda. Saya juga versi lama, mau saya update kok kelamaan update-nya nggak usah. Saya sudah download tapi belum saya install. Tasnya berat tuh, kalau tablet, kalau Iya. laptopnya 2 gitu ya. Laptopnya 2. Terus saya pernah loh waktu mau beli laptop itu ya, tapi sudah lama sekali. Ada orang perempuan, saya mau beli laptop yang warnanya pink. Spesifik pink. Nah, Spesifik. ya spesifik pink. Dia katanya, yang jual itu bilang ke saya, bilang gini, Pak, orang jual laptopnya banyak. Dia tahu, iya, dia tiap kali kesini Pak. Dan dia selalu beli warnanya sama dengan pakai bajunya. Warna baju. Iya, jadi kalau dia pakai baju pink, dia akan beli warna pink. Oh my god. Kalau dia warnanya hijau, dia akan beli warna hijau, biru, yang biru. Jadi dia punya laptop tuh banyak yang warna-warni. Rupanya dia mau menyamakan nanti, menyelasikan antara warna pakai dengan warna Lebih ke duitnya. luar biasa. Berapa? Iya, Nah, Berapa banyak sih? nggak tahu ya, itu nanti dia berapa macam warnanya kan gitu kan? Iya. Kalau warnanya yang hitam misalnya dia berapa hari pakai warna hitam kan cukup satu warna hitam. Nanti butuh warna ganti baju warna putih, dia bawa laptopnya warna putih gitu ya. Jadi laptopnya dia sudah beli 7 kali kalau misalnya waktu itu ya. 7 kali. Kita Iya. Jalankan ya. Oke ya, kita jalankan kontur JS. Oh sudah di download semua tuh. Kita tanya tadi. belum ya. Ini sebenarnya yang terbaru yang mau saya update. Gak usah biar aja. Saya pakai 338 yang Grenoble. Yang 340 apa namanya? Kamu buka di mana? Karena namanya kan ganti-ganti tergantung tipenya. Kamu buka di mana? Di sini. Ini nama kota ya. Yes, gitu. Coba juga. Sudah. Oh ini ya. Ini kan ya. Sudah terbuka? Belum. Masih loading Pak. Zipnya. Pak ini nyulai berapa ya? Hah? Kalau mau masukin Sudah dibuka tadi belum? Belum dibuka ya buka dulu. Oh sudah masukkan new layer. Buka dulu. Ya kita buat project baru ya, new project kan. Oke. Projectnya baru. Sudah? Coba. Oh gitu. Dua-duanya. Kalau mesti download. SHP yang Peta. SHP. ada yang belakang slotting ini Pak. Itu di tempat kita tuh namanya. Iya. Sorot Apa? sorot Sampai Solo Bala. Mana? Yang terbaru versi 4 ya. Iya. Kalau yang versi 4 ada. Pakai versi 4. Ada. Enggak, yang Gimana, versi Bun? 4 depannya 4. Belum. Ya udah. Yang Belum. 4. Itu. Ada yang versi sekarang dikembangkan versi yang lebih baru versi masih versi beta. Versi beta itu berarti kalau kita mau berkontribusi ya, kita pakai versi betanya, kita evaluasi, nanti kita kirim ke sana kalau ada masalah. Jadi kita yang evaluasi yang softwarenya. Belum nanti betul-betul dirilis. Jadi versi alpha, versi beta, versi yang akhir yang rilis kalau kita. Kalau Info itu versi betanya itu berapa tahun? Ya. Mulai tahun 90 versi 7 ya, sampai tahun 2016 hampir 20 tahun. Ya, sudah 20 tahun mengembangkan HP itu. Sudah ya? Sudah terbuka semua? Ampun. Ada ketinggalan? Tidak ada. Oke, kalau kita sudah berada di sini, ini tempat kita sudah bekerja dulu ya. Saya sudah pernah bekerja. Kita buat anu aja, klik di sini, boleh di new project paling kiri atas itu. Wah, itu kan ya.
atasnya ini ya. New Itu kurang, project. jadi terlalu tinggi. Bisa diturunkan lagi. New project. Menu gambar. Kalau ngatur posisi. Kunci pemiringan dan pemiringan yang cari. Bukan warna. New layer ya Cin. Add layer. Tapi tampilannya Vector. tampilan tahu. Vector. ini bukan. Tinggal gini. Siapa? Biarin ya. Kalau proyeksi ini proyeksi dari ini di plafon, berarti kan yang di atas atau biasa ya. Gitu. Gak usah kalau jaringan jangan buka. Jaringan normal kan ada seperti ya. Takut. Ya di atas di sini, pojok atas di sini. Nah ini ada Nah, pojok di atas ini potong ya. Coba dari ini ya. Ini project ini ya. Iya. Ya klik aja di situ ya. Sudah. Oke sudah ya. Nah langkah pertama kita cari menu add layer ya di atas ini ya. Klik layer aja. Kemudian ada add layer ya. Nanti kita mau masukkan mapnya, layernya. Kecuali kalau sudah membuat tinggal open, tapi kan kita nggak membuat, kita nggak membuka ya kan. Kita mau membuat. Kemudian pilih add vector layer aja ya. Model bentuknya adalah vektor ya. Saya kira sudah dijelaskan ya untuk dari peta itu ya, karakteristiknya sudah ya. Di awal ini kan kuliah ke 3 atau berapa saya kuliahnya? 3 ketiga atau keempat? S1 Enam. kan? Itu bukannya Ini kan pemangkatan ya soalnya. Iya. Udah 6 ya. Udah ya, hari ini nggak nama. Tapi cepet selesainya. Nanti tanggal 2 lagi. Yang warnanya gimana? 2 ini 4. Terus tanggal berapa hari lagi ya. Oh, Jadi sekarang kita pilih tadi jarak ambilnya. data kita, data set berarti kan itu isinya kan dari map dan sebagainya lengkap ya. Kita pilih ke sini, di browse saja, cari tadi saya peta Jawa Timur. Ini ada isinya atau nggak ada isinya? Saya nggak ada isinya. Saya pilih peta Jatim 1. Itu kalau diekstrak jadi peta Jatim 1 atau peta Jatim? Peta Jatim. Jatim ya. Pakai yang ini. Kayak ini. Ini saya punya 2. Yang ini atau saya buka peta Jatim aja ya. Saya buat itu peta Jatim 1. Nanti saya lihat kalau memang salah ya saya hapus gitu ya. Perasaan ini kuning deh. Pilih yang shape-nya, Oh. petanya ya SHP ya. Sudah ya. Cukup besar kok gambarnya. Tulisannya cukup besar ya. Kemudian di open aja. Sampai sini nggak usah diapa-apakan. Ya, kita ambil otomatis aja encodingnya, kemudian buka add aja. Klik add-nya 1 kali aja ya. Kalau diklik 2 kali ya dia nanti akan keluar 2 layer gitu ya. Klik 1 kali aja. Klik sekali. Nah, boleh di close saja. Ya cukup kecil. Saya di sini. Ya, berarti yang close-nya dari kayak gini. Biasanya hilang, langsung hilang kan? Langsung masuk sini ya. Iya. Kan enggak keluar itu ini. Betul. Ya kan? Iya. Oke ya. Mudah-mudahan yang saya ambil tadi yang ada datanya. Maksudnya kosong tidak ada datanya itu ya. Datanya cuma folder wilayah aja sama nama Jalannya warga balik di kota. gimana sih, Ya. Cik? Sudah sampai sini? Sudah. Sudah ya. Nah, jadi langkah kita berikutnya apa? Kita lihat di sini. Ya, kalau kemarin sudah dikenalkan bagian-bagiannya, kan saya nggak perlu menjelaskan lagi ya. Di sini kan tempat layernya ya.
Jadi kalau kita misalnya buka satu lagi Jawa Timur tapi dengan data yang berbeda nanti ya, maka dia akan masuk di layer berikutnya. Kalau mau diaktifkan atau tidak tinggal dicontreng aja kan itu ya. Iya. Kita bisa ada beberapa layer ya, tapi kali ini karena kita bicara data tematik, kita cuma bicara satu layer aja ya. Nah sekarang kita akan isikan datanya di sini. Data apa yang mau kita isikan? Maka kita klik aja di sini, klik kanan ya. Kalau saya klik double ini, kita coba lihat data apa yang kita punya ya. Kita lihat di tabelnya, open attributable table. Sudah ketemu ya? Sudah. Klik aja di situ. Ternyata saya keliru ya. Ini cuman kode wilayah namanya provinsi, kota, dan ini adalah jumlah penduduknya, gitu ya. Kalau sana banyak lengkap ya. Lengkap. Berarti saya harus ganti gitu ya. Saya ganti ya, karena data yang saya ambil keliru. Ini saya delete saja ya. Saya remove layernya, yes, oke ya. Saya balik ya, saya ulangi lagi aja. Berarti yang saya masukkan mestinya adalah yang di Jatim 1. Ya, yang ini ya. Yang ini ya, di Jawa Timur kita buka. Oh, ini. Nah ini ya, datanya lengkap ya. Iya. Jadi ada jumlah penduduk, ada jumlah kasus TB, data RS ini apa? Ini rumah sehat ya. Masih. Sehat. Bukan rumah sakit bukan. Iya. Kalau di Jakarta namanya rumah sehat ya, nggak ada rumah sakit ya. Ini di Jakarta. Jakarta kan di nggak ada rumah sakit itu. Ini rumah sehat supaya orang masuk harus sehat gitu kan. Maka rumah sakit namanya diganti semua rumah sehat, nggak ada rumah sakit. Tapi orang tidak tahu kalau rumah sehat kan ini rumahnya orang sakit kan gitu kan. Jadi orang sakit masuk keluar sehat kan gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah diare ya, sus diare. Ini persen ini adalah cakupan ya, cakupan kasus diare. Ini adalah kepemilikan jamban ya, teman sehat. Ini PRPS, penduduk per PRPS. Ini jumlah COVID yang confirm, jumlah COVID yang meninggal. Kalau COVID ini datanya ini sudah cukup lama sih. Sebenarnya ada data yang sudah saya tambahkan di sebelah kanan, cuman filenya bukan ini ya. Ini COVID ini saya enter tahun 2010 bulan Oktober ya. Kita 2020 ya. Ketika COVID, tahun pertama COVID gitu ya. Kan data yang lain itu sebenarnya data real juga itu tahun 2017 ya. Tapi untuk Jawa Timur ini data Jawa Timur ya. Ini data kita, tinggal kita mau pilih nanti mau kita tampilkan yang data apa. Jadi kita milih satu tema, satu case itu akan kita tampilkan dalam peta. Itu yang peta tematik ya. Nanti kalau kita mau tambah satu lagi layernya, tentu saja tidak dalam bentuk yang pola yang sama. Kalau satunya pakai gradasi warna, satunya mungkin bukan dalam bentuk gradasi warna, dalam bentuk simbol yang berbeda gitu ya. Tapi kita nanti menggunakan gradasi warna aja karena ini peta tematik gitu ya. Oke, kita mau tampilkan yang mana? Peta apa ya? PRBS atau TB? TB jumlah kasus TB gitu ya. Mau jumlah kasus TB? Oke, kita tutup aja mapnya ini. Kita tutup, kalau saya tutupnya di sini. Udah ya. Ini warnanya beda-beda ya. Suka-suka dia ya. Tapi nanti kan kita bisa milih warna ya. Nah, kita lagi klik kanan lagi pada layer yang mau kita kerjakan ini. Kemudian kita klik properties paling bawah. Klik aja di situ. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Nah, apa yang akan kita pakai? Kita akan gunakan dua menu aja. Yang pertama adalah simbologi. Simbologi itu
simbol dari data nanti ya. Kita mau dalam bentuk apa? Dan yang kedua adalah label. Nanti kita berikan labelnya. Label itu ya nama kota, sebagainya yang mau kita tambahkan. Tapi yang penting buat kita adalah kita mau tampilkan nama kotanya supaya kalau kita lihat tadi kan kosongan, cuma batas-batas wilayah aja ya. Nah, kita ingin lihat ini kota apa, nanti kita masukkan di situ. Ya. Oke, kita klik di pertama simbologinya aja. Ya, nah, simbol apa yang mau kita pakai? Nah, kita pilih bagian paling atas ini, simbol ini kita klik aja. Kita pilih kalau ini pakai graduated ini berarti kita warnanya, gradasi warna yang akan kita pakai. Kita menggunakan gradasi warna aja. Ya, oke kita klik aja situ. Nah, kita mau pakai warna apa? Kalau ini sih merah ya. Kenapa warna apa? Biru ya? Spektrum. Oh. Biar kelihatan warna-warni. Huh? Biru aja ya. Nah. Tuh. Sebentar. Lihat cakainya kok potong. Yang bawahnya saya naikkan dikit ya ini. Nah, kan kepotong sih soalnya ya. Ini kepotong. Udah ya kelihatan ya? Tetap ya. Boleh sih mau dibesarkan masing-masing tadi juga boleh ya. Nah kemudian kita pilih tipenya apa. Jadi kita akan membuat peta tadi. Kan kita punya data. Nanti data apa yang mau kita pakai? Nah itu kita masukkan di sini. Value-nya itu value apa? Apa yang kita pakai tadi? IP ya. IP. Ambil data IP. Klik ke sana. Ya. IP ya. Kalau ada 1, 2, 3 ini berarti dia numerik ya. Ini numerik ya. Nah, kemudian macam-macam peta itu ada di sini nanti. Jadi data TB tadi mau kita kategorikan menjadi berapa kategori. Kemudian mau kita kategorikan dengan cara apa, kan gitu kan? Kemarin sudah dijelaskan macam-macam peta. Ada jelas ada pengelompokan kategorian berdasarkan interval yang sama. Jadi kalau saya misalnya punya angka 0 sampai 100 ya, mau saya bagi jadi 5 berarti 20 gitu kan, intervalnya yang sama. Atau kita mau kalau mau saya jadi 5, jumlah subjeknya di tiap kelompok itu sama. Jadi nanti pengkategorian nggak tahu, bisa jadi 0 sampai 50 ini ada, kalau subjeknya ada 40 misalnya ya, kalau Jawa Timur kan 38 ya, misalnya 40, kalau sudah gila nanti 88 kan. Kalau saya punya 5 kategori ya, maka kategori sininya 8, kategori 2 8, 8, 8 dan seterusnya. Nah nanti dia akan mencari batasnya sendiri. Ya, kita coba. Untuk TB itu kan angkanya kecil sampai ada yang besar ya. Kalau saya menggunakan equal count atau kuantil itu berarti di tiap kategori R-nya sama. Itu ya, yang sering kita pakai di situ ya. Atau yang kedua misalnya equal interval berarti intervalnya sama. Kalau fixed interval itu berarti kita akan atur intervalnya berapa sampai berapa itu kita yang atur. Ya. Kemudian ada logarithmic scale, nanti dilihat dari logaritma lognya itu nanti akan dibagi jadi berapa kategori. Ya kalau natural break itu gini, dia akan melihat atau membagi kelompok di mana tiap kelompok itu memang signifikan. Kalau ada epidemiologi berarti kelompok satu dan kelompok yang lain itu memang angkanya beda secara signifikan antar kategori. Ya, kemudian kalau predicted saya lupa ini nggak pernah pakai sih sebenarnya. Ya. Tapi kalau standar deviation berarti kita mengelompokkannya berdasarkan simpangan bakunya. Jadi nanti dia akan melihatnya plus, jadi nilai minnya, kemudian min 1 SD, min 1 SD lagi, kemudian ke bawah. Yang kanannya plus 1 SD, plus 1 SD, itu ya ke atas, gitu ya. Itu yang pakai simpangan baku. Ya. Nah, kita mau pakai yang mana? Misalnya kita menggunakan equal berarti n-nya akan sama di tiap kelompok. Ya. Jadi kalau saya klik equal, kita mau jadi berapa kelas, berapa kelompok? Jadi 5? Oke, jadi 5 ya? Iya. Oke, kalau kita apply nanti kategorinya akan masuk di sini. Kita apply, dia akan masuk di sini kategorinya. Ini equal, bener ya, kuantil ya.
kita klik di sini kelasnya. Ya, tak muncul. Jadi dia muncul di situ. Peta saya kok hilang? Nah ini ada pelanggaran ini. Peta saya juga. Hilang. Iya. Coba saya tutup, saya ulang ya. Oke. Tak apply. Harusnya tidak hilang. Itu yang menyebabkan dia karena petanya nggak ada terus nggak ini. Ini kemudian kita add layer. Ya saya ulang ya. Cari di Sadim 1. Open, add, close. Datanya coba cek ya, ada ya. Ada ya data ya. Kemudian saya buat di simbol loginnya, saya menggunakan graduated. Datanya adalah TB ya. TB, kemudian saya buat equal count 5. Hilang lagi. Wah ini ada masalah dia. Harusnya nggak hilang dia. Harusnya nggak hilang. Itu sudah hilang semua. Belum nyoba Pak. Belum nyoba. Belum di oke Pak. Belum di oke. Bisa hilang. Harusnya nggak hilang. Bisa. Saya kirim nomor. Padahal petanya ada. Populasinya disebut nggak belum populasi semua? Baru sampelnya berapa? 3.000. Aku nggak ada populasi jadi nggak tahu orang itu apa itu gimana. Kan bisa kamu untuk rekomendasi. Oh ini value-nya hilang lagi dia. Kenapa kalau di value-nya hilang dia? Kalau value-nya pakai merah. Oh kita klik classify ya. Klik classify dulu, baru kita apply ya. Ini ya classify-nya belum, tadi diklik dulu ya. Sudah? Classify. Muncul ya. Coba perhatikan di sini. Kita tadi kan minta equal count ya, kuartil ya. Berarti n-nya sama, tapi nggak mungkin kan kalau 38 dibagi 5 itu sama itu ya. Berarti pasti nanti ada yang 10, 8, ada 3, 8, dan ada yang 10, 8, ada yang 7 ya. Ada yang 8, ada yang 7, betul ya. Karena kalau 8 semua kan 40. 40 ya. Karena ada 2 berarti yang 77 gitu ya. Nah, ini lihat batasnya ini. Batasnya sama enggak? 59, 198 ini selisihnya 139 ya. 139. Tapi dari sini selisihnya hampir 300 itu ya. Tapi isinya di sini
8. Ini juga kira-kira 8 atau 7 gitu ya. Isinya begitu. Karena dia akan dibuat menjadi isinya sama. Sehingga pengkategoriannya ya nanti berdasarkan kalau ini saya ambil 8 berarti cut-off-nya berapa dengan 8 berikutnya gitu ya. Ini kalau kita menggunakan equal count ya. Tapi coba kalau kita menggunakan equal interval ya, kita classify, maka nanti intervalnya jadi sama di sini. Ini di sini kan 434 ya. Nah, ini juga begitu, tambah 434 lagi, 434 lagi. Tapi dampaknya apa? N-nya nggak sama. Nah, kita mau pakai yang mana gitu ya. Kalau pakai SC ya nanti berdasarkan simpangan bakunya. Kalau natural base nanti dia akan mencari sendiri cut-off-nya gitu ya. Kita mau pakai yang equal count tadi ya. Oke, equal count ini sudah otomatis. Kita apply aja dan kita oke ya. Nah, kita masuk ini. Wow. Ini saya naikkan ya biar kelihatan legendnya. Nah, ini ya, legendnya di sini ya. Jadi kalau kita mau menghilangkan satu kategori yang matikan ini aja dia akan hilang kategori itu ya. Oh, Yang ini ya. oh my god. Yang paling tua ini dihilangkan misalnya. Hilang. Ya. Wow. Tapi kalau di tengah hilang. Itu. Sudah? Gampang ya? Masih muda. Ya tapi ya memang begini. Sekarang kita akan coba memberikan label kota, nama kotanya di sini. Ya, kita gunakan cara yang sama di sini. Klik kanan, pakai properties, baru kita pilih labelnya di sini. Label. Klik label. Atas tidak ada label ya. Nah ini baru kita isi. Kita menggunakan simbol label aja. Ya. Nah sekarang nama variabel yang menunjukkan label wilayah. Kalau ini kan nomor provinsi, kode provinsi. Yang kita mau masukkan adalah nama kabupaten kota. Pilih di sini. Ya. Nah, ini kabupaten kota ada di sini. Tapi yang ini ada nomornya. Ini yang nomor kode ya. Tapi yang namanya ada di sini yang di bawah. Yang label namanya dari sini. Kalau yang di atas ini adalah kodenya. Jadi kalau kita masukkan ini yang keluar angka nanti, gitu kan? Tapi kalau kita mau tampilkan namanya, ya kita pilih di sini. Pilih saja di situ. Nah, kita bisa atur jenis formnya apa di sini. Kita mau pakai apa? Open sans atau pakai sans serif atau pakai macam-macam gitu ya, banyak sekali di sini ya. Biarkan aja ya, kira open sans aja biar bagi muka-muka nanti kalau mau coba-coba lagi silakan gitu ya. Ukurannya mau berapa? Ini stylenya regular atau kita mau pakai italic atau keyboard dan sebagainya, biarkan regular aja gitu ya. Kemudian ini ukurannya 10 cukup ya. Kalau terlalu besar nanti bisa dikecilkan gitu ya. Kalau dikecilkan jadi 8 gitu ya. Oke, kalau sudah nggak usah diapa-apakan, ini biar aja gitu ya. Kita apply saja dan kita oke. Maka nama-nama kotanya itu masuk di sini. Banyuwangi ini bos. Mana lu macam? Pakai warna apa? Biru. Biru. Iya. Nggak harus biru ya, macam-macam. Iya. Kayak tadi yang mau warna merah kuning hijau di langit yang biru itu. Oh coba. Pakai warna kuning. Cuma kalau birunya terlalu tua ini nggak kelihatan ya. Iya, tulisannya. Dan banyak lagi yang tua ya. Itu Surabaya itu kecil. Kalau cuma 1-2 nggak apa-apa, ini banyak nih yang tua. Ya nanti Ini kan kalau mau diganti ya silakan diganti. Ganti di seperti tadi ya, gantinya di properties di sini ya.
ini ya simbologinya. Oke, colornya ini juga kalau mau pakai warna hijau gitu ya, boleh fly, boleh langsung oke nggak boleh ya. Atau kita mau cari warna yang lain gitu ya. Saya nggak mau hijau, saya mau cari mungkin warna yang spektral. Begitu. Tujuannya supaya kelihatan semua tulisannya gitu kan. Ini warnanya betul-betul beda gitu. Tapi umumnya jarang orang pakai warna kayak gini ya. Umumnya pakai gradasi tadi ya, gradasi warna tadi ya. Semakin tebal, semakin tua, berarti semakin tinggi kasusnya gitu ya. Biarkan aja deh, biar macam-macam begini ya. Tujuannya biar kelihatan anunya. Jadi, tapi baiknya nanti ya jangan dibuat warna-warni gini ya. Ini warna pelangi, ini warnanya yang LGBT gitu ya. Betul ya? LGBT itu warna pelangi. Sudah ya? Nah, kalau sudah selesai kita buat petanya. Warnanya Gampang ya? jadi beda-beda gitu. Tapi sekarang bagaimana kita menyajikan peta ini gitu kan? Kalau pakai quantum GIS, kelebihannya adalah kita akan menyajikan ini dalam bentuk dalam layout yang siap untuk dicetak gitu ya. Nanti kita berikan label, kita berikan apapun terserah kita. Caranya begini. Sekarang ini sudah. Sekarang kita klik coba ke project. Kita buat layoutnya, new print layout. New print layout. Sudah? Klik aja di situ. Kita beri nama apa? TB TB Jatim. TB Jatim. Nah, gitu ya. Ya memang baiknya diberi nama sesuai dengan temanya gitu kan. Temanya mungkin TB Jatim 2017 boleh, nggak apa-apa. Kalau sudah kita klik off saja. Siap ya? Off ya. Ini nih, di sini ya. Tadi ikut-ikutan ini. Yang mana tadi? Kok aku jadi gini? Ini ikut-ikutan. Ya iya digedein sangat. Oh. Saya kecilkan dulu aja biar ada ikut-ikutannya. Iya panik. Udah, ini tempat kita membuat layoutnya. Wow. Jadi sebenarnya kita tempel, nanti ini yang kita print, kita bawa kemana-mana yang gambarnya ini gitu ya. Tapi kalau kita mau melakukan editing, yang kita edit yang gambar projectnya tadi ya. Jadi nanti kita punya dua file sebenarnya. Yang pertama adalah projectnya, editing dan sebagainya di project itu. Tapi untuk penyajian, tampilan dan sebagainya kita bisa menggunakan di kanvas ini, ya kanvas kita untuk layout ini ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama yang kita lakukan adalah cari add item ya, klik add item, kita pilih add map. Apa yang kita tampilkan di situ ya? Nanti ya. Kita mau tampilkan apa? Oh, saya buat petanya dulu tempel, add map gitu. Sudah diklik. Nah, kita arahkan kursornya ke kanvas kita ini, bentuknya jadi kotak ya, plus ya, tanda plus ya. Nah, boleh kita ambil, saya ambil full aja deh, saya masukkan full ini. Kita lepas. Mapnya masuk ya. Gimana Pak? Add item. Add item. Add Kita map. drag and drop aja, ya. Nah, tarik aja. Tarik dari Oh. Nih. Kalau kecil ya jadinya kecil ya. Kalau buat kotaknya di tengah kecil ya, jadi kecil. Tapi terserah kita, ya. Nanti bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Ukurannya ada di bawah sini. Persennya ukuran kanan bawah ini. Astaga. dari ini. Berhasil? Ya. Kecil kan? Ini loh di Potong. Samsung bukan? Iya. Bukan yang
Oh, waktu gambarnya tadi munculnya potong mungkin atau diulang aja. Dihapus saja. Coba dilihat proyeknya tadi. Itu boleh. Nah, oh iya kan potong tak? Nah. Jadi kalau itu kebesaran kepotong ya. Sesuai movie ya. Coba ditutup aja. Ini tutup. Dilihat saja. Ini Coba lihat di buat mapnya dari apa project. namanya? Di projectnya jangan itu tutup aja. Balik ke projectnya tadi. Nah ini kecil dulu. Terus, nah balik ke tadi. Ini salin dulu. Salin layarnya terus. Ini dilihat aja. Cepat balik lagi. Jadi tambahin 2 atau? Saya jadi yang ditempel itu apa yang nampak di proyek kita. Kalau proyek kita dibesarkan ya, Ganti-gantian aja. yang nampak juga yang besar itu. Kalau proyeknya kecil ya kecil juga gitu ya. Sudah ya. Nah berikutnya kalau kita mau memberikan judul di atas, judul itu kita menggunakan label. Label sudah kita letakkan, kita buat kotaknya dari sini, misalnya di sini ya. Apa ya, ini ada pulau kecil-kecil yang ditumpuk ya, gitu ya. Ada pulau kecil-kecil. Nah ini kita akan tulisan dimasukkan di sini. Itu sebenarnya teksnya ada di sebelah kanan di sini. Jadi kalau ini kita hapus misalnya sebaran kasus TB di Jawa Timur tahun 2017 misalnya begitu ya. Ini ada kelihatan kan di sini ya. Iya. Nah, kalau mau kita ubah, kita perbesar hurufnya ya, kita atur fontnya di sini. Kita mau buat center ada di tengah, ya kan? Kemudian size-nya baru kita atur. Ya, ini kita atur font and size, position size-nya. Kita mau ukurannya berapa? Ya. Ini satu halaman saya cukup ya. Oke, ini dia horizontal margin. Ini kalau kita ubah size ini pakai 10 ya. Kalau kita mau perbesar lihat aja. Kalau kita mau pelan-pelan sambil melihat di sini boleh aja, pelan-pelan kita besarkan Beda sampai ini. keinginan kita berapa. Mana? Nah, segini cukup Gimana? atau segini? Gimana? Jadi itu. Enggak. Ini ukuran 31 ya, 32. Ininya ukurannya. Heeh. Iya. Ya Allah. Di font ini ya kita ubah ya. Appearance kah? Di font ini boleh aja diinikan besar kecil juga bisa. Nanti. Ini. Oh. Di font. Oh ini 29, tadi 30. No. Atasnya horizontal 30 margin. cukup ya. Nah, itu font. Oh. Oh, kecil lagi ya. Font. Kok ini enggak bisa di-bold? Ih, kok pink sih? Ih, enggak mau. Warna hitam ya, bisa diubah ya warnanya ya. Ini kalau kita ubah aturannya seperti ini bisa. Ups, deh. Oh, satuannya pakai milimeter. Yang kecil apa ya? Poin. Nah, pakai poin aja ya. Ini kalau kita mau atur dia mau dibuat di bold ya, boleh. Ini regular, bold. Pak buat keluar Pak. Mau keluarkan ininya? Anu yang buat tulisnya judul itu enggak? Iya itu
Budget item Hilang, ini properties. tadi. Bukan layout. Pakai sekarang pakai Oh iya ini ya. item properties ya. Jadi kan pakai layout ini tadi. Kamu juga. Enggak ini. Jadi. Enggak boleh kata sih. Right. Tadi kan ini ya. Tadi kan ini kan, ya. Ya, ini tadi ya. Nice. Ya, busnya. Ya, bener ya ini yang tadi ya. Iya, Pak. Nah, kita boleh klik aja di sini tadi. Sini tadi kita akan formatnya kalau kita mau ubah, nanti mau ubah bold dan sebagainya di sini. Kalau reguler, ini kalau kita buat bold, ini posisinya di mana? Ya, dia hanya mengubah bentuk ininya aja, bentuk tampilan, bentuk menunya aja juga. Nah, Oh, configure. apa pilih yang Oh, itu. pilih yang dulu. Ya, bawah. Itu ya. Nah, Di font tadi. jadi di atas ini item yang kita tambahkan pada Ini peta, atas. pada peta kita pertama petanya, Kan ada mapnya. fontnya, ada di boldnya. Yang kedua adalah Size-nya. sebaran kasus tadi, labelnya gitu ya, labelnya. Kalau mau kita lock, kita klik aja di gambar kunci gitu ya. Di lock. Oke, sekarang yang ketiga kita mau nambahkan apa? Nambahkan legendnya di sini ya. Legendnya, Aja lah. legend. Mau legend ya? Ya. Pilih add item, Oh. pilih add legend. Klik add legend. Kita sama aja, kita tarik kayak tadi. Kalau tekan kanan bawah aja ya. Yang kosong ya, ini ruangannya kosong ya. Kita taruh di sini. Kalau mau kita taruh title judulnya di sini, judulnya di sini, kita masukkan di sini Ya, di. keterangan misalnya gitu ya, keterangan. Nah, seperti ini. Seperti ini bisa pindah-pindah ya. Kita mau letakkan di mana terserah kita ya. Tapi kalau saya letakkan di sini aja biar nggak kosong gitu ya. Nah, ini. Sudah? Apalagi mau kita tampilkan? Menampilkan skillnya, skalanya. Kalau menampilkan skalanya boleh add item, kita masukkan skill bar-nya. Add skill bar. Klik aja begini. Kemudian kita misalnya kita letakkan di sini aja. Saya ambil di ujung ini ya. Kemudian saya tarik. Mau letakkan di sana juga boleh, mau sampai ujung sini ya. Boleh aja. Nanti ini akan ditambah sama dia nanti. Ya. Kan bentuk scale bar-nya ini dalam kilometer ya. Berarti satu ini tuh berapa? 50 kilometer ya. Ini 50, ini 50 kilo lagi itu ya. Nah, kalau kita mau menambahkan ini, menambahkan scale bar-nya ini, bisa kita tambahkan. Terlalu sensitif. Iya. Senggol. Kita bisa tambahkan ini ke kanan. Ya. Kita tambahkan Item property. ke kanan supaya nggak Kamu cuma apa? dua, Ini ya. gitu ya. Pencet. Nggak cuma dua, tapi bisa kita Kita tambahin. pencet. Silang aja. Ini apa sih? Tuh. Tinggal itu toh. Ini apa? Mapnya bisa. Oh, bukan. Silang dah. Iya, apa? Window history tah. Jadi. Ini tak pindah. Hmm.
Bukan. Apa? Coba. Gridnya nggak usah pakai grid. Baunya hilang. Satu udah betul, dapat satu. Show. View. View. Udah kecantol sih ya? Apa Kak? Sudah ya? Pak, Ya. punya saya hilang yang layout item properti sama quotes-nya. Oh, tekan dulu nggak sih? Ininya. Enggak. Iya, Iya itu Iya. ininya hilang semua. semua. Pilih dulu, diklik dulu ininya. Apa yang mau kita ubah? Ditekan dulu Nggak apa bisa, yang- Nggak bisa, hilang. 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 Tekan dulu udah. Udah. Oh iya. Hilang. Iya. Oh jadi. Bawahnya ini Iya. apa? View. Oh, kok bisa hilang? Nah, bentar. Ada tinggal layoutnya Sudah doang, diklik. tinggal di ini. View-nya. Layout. Bentar kok bisa. Tuh dua sudah. Udah 4 ada skill bar-nya sudah ada bener ya. Ini itemnya. Yang hilang punya siapa? Ada yang hilang juga? Enggak. Ajar ini ya. Layout. Udah di bawah sini ya? Enggak. Ini bukan sih. Kok ini nutup ya? Terus yang ini yang mana ya? Iya mungkin ajar. Hmm. Ini terus ini keluar ya, Satu. ininya keluar, yang ininya historinya baru cari di sini. Filternya oke, sudah semua. Oh ini Pak. Oh iya, semuanya kecentang. Mana lagi? Semuanya dicentang. Ini item yang tadi ya, Iya. Janu sendiri aja. Iya. Layout. Makasih Pak. Dicentang. Sudah ya? Atlasnya juga. Atlasnya enggak? Nah, ini kalau kita klik di mengeluarkan ini ya. Kalau kita mau keluarkan segmennya Baru berapa coba. gitu ya. Ini kan dilihat ke kanan 2 gitu kan. Kalau mau kita tambah aja ke kanan, enggak apa-apa. Iya. Mau ditambah. Kalau mau nambah sebelah kiri bisa aja, sebelah kirinya ditambah gitu kan. Nolnya di sini geser gitu ya. Nah, tapi saya tambah yang kanan aja tadi ya. Ini agak diturunkan. Kita satuannya terserah. Ini tiap 50 kilo. Kalau mau kita ubah jadi 20 kilo, banyak ya. Nanti taruh banyak ya. Atau mau 100 kilo, kita ubah jadi 100. Ini 51 atau ketik aja di sini. Diubah jadi 100 kilo gitu ya. Ini tiap 100 km. Kalau 100 kilo nggak perlu 8 kan? Nah, ini cukup 4 ya. Tapi kalau kita mau 25 kilo gitu ya, 25 gitu ya, kita tambah penyelundupannya. Jadi skill nya aja kita atur. Bisa? Biasanya peta ada apa lagi? Arah mata. Arah apa? Arah mata. Arah mata angin ya, utara gitu ya. Biasanya kan arah utaranya aja kan? Iya.
cari aja add item, pilih aja add not arrow gitu ya. Arrow begini, Kecilnya. kita letakkan di mana? Kanan kiri atau kiri? Kiri. Kiri ya. Nanti bisa kita pilih macam-macamnya di sini. Ya, bisa kita pilih macam-macamnya. Setelah kita mau pakai apa? Kalau ini atau sebelah kanan kiri nggak apa? Hijau. Seperti ini. Boleh tambah tulisan label kecil utara itu juga boleh ya, tapi biasanya nggak usah polisi, orang udah tahu. Oh, utaranya yang sini, yang ini ya. Biasanya kalau peta itu juga yang membuat juga kadang membuatnya gini, dikasih namanya, ini propertinya siapa? Ya. Kalau diatur sedikit ya, ini dapat 50 aja ya, nggak usah 25 ya, 25 terlalu kecil ya. 50 terus saya kurangi, mungkin cukup lah. Iya, kan ya, seperti ini aja. Bisa pencet. Oh bisa. Kita tata ya biar bagus. Mana ini? Karena pakai mouse. Ya sudah. Kalau udah cukup, ya tinggal kita kita simpan layout kita ini. Suatu ketika kalau kita mau cetak, mau kita bagi filenya, ya file hasil layout ini. Tapi kalau kita mau edit pada project kita tadi, gitu ya. Yang diedit adalah di projectnya. Kalau sudah, kita save aja. Kita save bagi apa? SVG atau PDF gitu ya, simpannya. Kalau ini adalah save project kita tadi, yang nanti bisa diedit, ini adalah layoutnya kita, atau kita ekspor sebagai gambar. Kalau kita mau simpan dengan gambar boleh, atau sebagai dengan format PDF juga boleh ya. Kalau gambar misalnya kita ekspor as image, nanti tinggal pilih apa ekstensinya. Ini macam-macam gambar kan. Biasanya kita pakai PNG atau BNP ya, bitmap ya. Biasanya pakai itu ya. Kalau ini PNG tadi ya, ini kan PNG ya tadi ya. Nah, mau kita simpan, kita beri nama apa? Di Jatim kita save aja. Ini gak usah kita ubah, kita save aja langsung ya. Seperti itu. Dia akan nulis ini, sukses fully exported to layout. Oke, udah selesai. Kalau projectnya save project aja sih tadi. Save projectnya project kita tadi. Kita simpan dengan apa? Misalnya sama, PP Jatim. Kita beri nama yang sama gitu ya. Kita save aja. Already exist. Gak apa-apa ya, kita replace saja ya. Kita replace saja. Sudah. Ini project kita ya tadi ya. Namanya TV Jatim. Project kita TV Jatim namanya ya. Ini adalah layout kita tadi. Kalau kita mau edit di sini ya. Kalau kita nambahkan satu layer lagi ya nanti akan ditambahkan di bawahnya, di bawah di sini ya. Bawahnya sini nanti akan nambah layer lagi. Kita bisa buka tutup layer mana yang mau kita lihat ya.
Saya membuat 5 layer langsung saya masukkan ke dalam Quantum GIS ini, tapi tampilkan per layer. Itu namanya peta tematiknya. Ya. Tapi kalau ditampilkan semua ditumpuk itu di overlay. Ya. Oke, itu yang pertama Quantum GIS. Ya. Susah? Tidak ya, gampang ya. Nanti coba-coba lagi ya. Karena kita punya satu tugas lagi yaitu geoda. Ya. Setuju? Jalan geoda langsung? Setuju. Bisa tutup Quantum GIS-nya? Tutup ya? Oke. Oke, saya tutup. Sekarang mari kita buka geodanya.